Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru lillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di rumahnya, di salah satu rumahnya, yaitu di Masjid Sabilillah yang penuh barokah ini, dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus dan benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah keberadaan kita di majelis yang berkah ini kita niatkan. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid ini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi, mencari ilmu, khususnya ilmu yang mampu mendekatkan diri kita, yang mampu menyampaikan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan thalabul ilmi atau ngaji ini juga merupakan ibadah yang tinggi nilainya. Yang ketiga, kita niat menunggu datangnya sholat isya berjamaah. Menunggu saja itu sudah dinilai sholat ya, menurut Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yazalul abdu fi sholatin ma kana fi musallahu yantadhirus sholah wal malaikatu taqul Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu hatta yang shorifa au yukhtisa, rawahu Muslim. Seorang hamba seperti kita ini dinilai senantiasa, selalu fi sholatin, dalam keadaan sholat. Jadi kita duduk seperti ini di dalam masjid menunggu datangnya sholat berikutnya. La yazalul abdu fi sholatin, kita dianggap, dinilai dalam keadaan sholat. Makana fi musolahu, selama berada di tempat sholatnya. Untuk apa? Yantadhirus sholah, menunggu datangnya sholat berikutnya.
Wal malaikatu taqul, dan malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah kasihilah dia. Malaikat berdoa seperti itu hatta yang sorifa au yuhditha, sampai orang itu, seorang hamba itu buyaran, artinya pergi dari masjid ini, au yuhditha, atau sampai dia hadas. Sebab kalau hadas kan tidak dinilai sholat, ya, sholatnya tidak sah, ya. Untuk itu marilah ketiga niat ini kita gabungkan, i'tikaf, thalabul ilmi, menunggu datangnya sholat isya berjamaah. Insya Allah kalau hati kita ikhlas, hati kita semata-mata mengharapkan Allah, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya mari kita berzikir sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Bapak Ibu sekalian, zikir-zikir ini semua ada hadisnya. Bahkan masing-masing zikir ini ada hikmahnya, ada khasiatnya. Contoh seperti yang pertama tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sabda Nabi, siapa yang baca 3 kali pada waktu sore hari, maka pada malam harinya dijamin keamanannya oleh Allah. Barang siapa membaca 3 kali pada pagi hari, maka siang harinya dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya juga ada semacam itu. Kita lanjutkan pengajian memahami makna bacaan surat Yasin. Kita akan sering yasinan, baca surat Yasin. Sekarang kita belajar memahami maknanya satu persatu, ya, per kata maupun makna secara tafsirnya. Dan saya menggunakan banyak buku atau kitab tafsir. Kita kemarin menginjak ayat yang ke-12 surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ayat ke-12. Inna, sesungguhnya kami. Ini inna, kami Allah. Nahnu, ya kami. Nuhyi, kami menghidupkan. Al-mauta, menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu, dan kami mencatat. Ma, apa? Qaddamu, yang mereka kerjakan. Wa atharohum, dan mencatat bekas-bekas mereka. Athar, bekas-bekas perbuatan mereka. Jadi kalau qaddamu itu mencatat apa yang dikerjakan. Tapi Allah itu tidak hanya mencatat apa yang kita kerjakan, termasuk mencatat apa yang kita tinggalkan, apa bekas-bekas kita, bekas amal baik kita, bekas amal jelek kita. Itu ditulis, dicatat semua. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, yang aku pelihara, yang aku hitung, fi imamin, dalam kitab induk, lauh mahfuz maksudnya, mubin, yang nyata. Jadi kalau dimaknani secara pondok pesantren, inna sa'tuhune ingsun Allah, nahnu ya ingsun. Jadi ini Allah bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, tidak hanya sekedarnya, ya. Jadi sudah inna nahnu. Sebenarnya kalau dalam bahasa biasa inna nuhyi itu sudah cukup, tapi ditambah nahnu. Ini karena sungguh-sungguhnya Allah dalam memberitakan ayat ini. Jadi sesungguhnya kami Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati.
Jadi ini dalam banyak kitab tafsir artinya luas. Nuhyil mauta ini. Ya menghidupkan orang mati yang mati dalam arti raganya, juga mati hatinya. Ya. Jadi misalnya Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang mati. Yang bisa menghidupkan orang mati itu bukan Nabi Isa, tapi hakikatnya Allah, ya, dengan tangan Nabi Isa. Tapi hakikatnya adalah atas perintah Allah. Itu. Kemudian nanti orang mati seluruh dunia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat yang menunggu di alam barzah, semua dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diukur oleh akal manusia, bagaimana mungkin bisa menghidupkan orang mati yang sudah jadi tanah. Itu kan manusia, akal manusia. Tapi Allah, apalagi kok menghidupkan yang sudah ada bekasnya. Dulu ini mayit, sekarang sudah jadi abu, ya. Dihidupkan lagi lebih mudah. Wong Allah itu menghidupkan manusia yang sebelumnya tidak ada. Kita itu sebelumnya kan tidak ada. Tidak ada kita dulu. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia, ya, alam yang pertama manusia itu adalah alam Adam. Alam Adam. Jadi alam yang pertama itu alam Adam. Alam tidak ada. Adam itu tidak ada. Bukan Adam, ya. Ain, Adam. Itu tidak ada. Kemudian kita diadakan, dihidupkan. Itu Allah berkuasa, apalagi menghidupkan sudah orang mati. Ya. Itu ya, lebih mudah, ya, lebih mudah. Jangan diukur dengan otak kita. Wanak tubuh, dan kami mencatat. Yang mencatat Allah, ya. Atas perintah Allah kepada malaikat. Kita sudah tahu semua siapa malaikat yang mencatat amal kita. Adalah dua malaikat Raqib dan Atid yang ada di sebelah kanan kiri kita. Selalu mencatat. Itu lebih canggih daripada komputer yang secanggih apapun. Jadi sudah otomatis kita ngomong, kita berbuat, ya, kita bertingkah apa saja, yang baik dicatat, yang tidak baik dicatat terus. Ma qaddamu, apa saja yang dikerjakan. Qaddamu, itu yang dikerjakan, yang sedang dikerjakan, yang sudah dikerjakan. Wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Kalau selama hidup kita punya bekas baik, ya. Seorang kiai mengajar santrinya, kemudian santrinya juga ngajar santrinya lagi, santrinya ngajar santrinya lagi, jadi kiai itu jadi santri, ngajari santri dan seterusnya. Itu namanya athar. Jadi kiai itu punya athar, punya jasa, punya bekas-bekas. Itu dicatat terus, meskipun kiainya sudah wafat, itu amalnya itu terus dikirim. Seorang kaya raya, seorang dermawan yang bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun madrasah,
bangun tempat-tempat sosial lainnya yang bermanfaat untuk umat, meskipun dia sudah meninggal, tapi bekas-bekasnya itu ada. Ya. Seperti contoh di Masjid Sabilillah ini dulu perintis dan pendirinya yaitu Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Maskur, mantan Menteri Agama, mantan Ketua PBNU, ya, rumahnya Singosari. Ini meskipun beliau sudah di sana, tidak apa-apa ya, tidak bisa berbuat apa-apa misalnya. Tapi karena masjid ini terus dimanfaatkan oleh umat Islam, ya, ini asar namanya. Ini dicatat terus oleh Allah. Dan banyak hal. Kita punya anak soleh misalnya, ya, punya anak soleh. Sejak kecil kita sekolahkan di TK, di SD, MI, SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah, ngaji, ya, dan sebagainya. Jadi anak soleh. Ya. Ini juga asar namanya itu. Meskipun orang tuanya sudah wafat, orang tua itu terus mendapat pahala perbuatan anak-anaknya. Sebaliknya, kalau asarnya itu jelek, ini orang ini dermawan, tukang bangun lokalisasi misalnya, tukang bangun tempat perjudian, ya dia berdosa waktu bangun itu. Tapi berikutnya selama apa yang dibangun itu dimanfaatkan oleh orang untuk maksiat, maka dia mendapat kiriman siksa. Ya. Itu namanya athar. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan yang dicatat itu tidak hanya itu. Sebab catatan-catatan itu nanti disimpan. Ya. Bahkan sekarang sudah disimpan ya. Disimpan di fi imamim mubin, di Lauhil Mahfuz, ya, disimpan di sana. Jadi hakikatnya amal-amal kita ini itu kan diangkat ke sana. Makanya kata Nabi, kalau kita berdoa supaya didahului dengan membaca hamdalah dan sholawat. Doa yang tidak didahului dengan bacaan hamdalah dan sholawat, doa itu tidak akan diangkat ke langit. Maksudnya tidak diangkat oleh Allah, tidak diterima, tidak diangkat ke sana, ya, ke Lauhil Mahfuz itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itulah arti kata demi kata dari surat Yasin ayat ke-12 sekaligus tafsirnya, bahwa Allah akan menghidupkan orang mati itu bukan cerita, bukan gugon Tuhan. Shadaqallahul azim, Allah itu maha benar. Jadi Allah menghidupkan orang mati, Allah mencatat semua amal kita, semua bekas-bekas amal kita, itu sangat benar, maha benar Allah. Shadaqallah, maha benar Allah, semua firman-Nya, termasuk ini. Jadi ini harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Masa kita dicatat? Yakin. Kalau kita lihat banyak orang maksiat, ya orang Islam ya sudah beriman, malaikat, beriman ada malaikat Raqib Atid, tapi kok masih maksiat aja. Ya. Ini kira-kira kurang yakin, ya. Kurang yakin. Sebab orang yang bertakwa itu harus yakin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat yakin, dengan malaikat yakin. Coba kalau kita yakin seyakin-yakinnya, kiri kanan kita ada malaikat yang siap mencatat. Akal kita waras. Apa mungkin kita maksiat pada Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab kalau kita nekat, namanya bonek yang keterlaluan, ya. Bonek yang menantang Allah. Ya. Berikutnya ayat ke-13. Jadi dulu sebelum ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang diragukan oleh orang kafir, kemudian diyakinkan oleh Allah, innaka laminal mursalin. Diyakinkan oleh Allah bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sekalian bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati, baik mati raganya maupun mati hatinya. Bagaimana mati hatinya? Hati ini perlu dipupuk dengan iman. Kalau tidak dipupuk dengan iman, akhirnya seperti tanaman yang mati, imannya mati, akhirnya yang tumbuh adalah rumput, yang tumbuh adalah sesuatu yang jelek, dan bahkan hati itu bisa mati. Salah satu contoh, Rasulullah itu melarang kita sekalian banyak tertawa. Banyak tertawa. Jadi ini mohon maaf, orang-orang yang hobinya itu mendengarkan lawak, ketawa terus, itu menurut Nabi Muhammad SAW itu tercela. Sebab apa? Kata beliau, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Bukan hati liver, ya, hati dalam arti maknawi, ya. Mungkin livernya sehat, tapi sulit menerima kebenaran, ya. Itu namanya hati yang mati. Tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah, sebagainya. Itu namanya hati yang mati. Allah mampu menghidupkan semuanya. Kemudian sekarang kita membahas masalah juga keimanan suatu kaum kepada Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kepada mereka. Jadi Nabi itu, kalau kita membaca sejarah, ya, tarikh perjuangan beliau tidak enak-enak menyiarkan Islam ini. Beliau memperjuangkan, menyebarkan Islam itu dengan berdarah-darah, luar biasa, berdarah-darah betul, dikejar-kejar musuh, diancam pembunuhan, diintimidasi, dan lain sebagainya. Jadi orang kafir itu tidak hanya menolak, tapi menganiaya Rasul. Luar biasa ini. Maka Nabi itu memberi penguatan mental beliau, ya. Diberi berita yang supaya kuat mental beliau ini, bahwa Nabi seperti itu
juga ada contohnya dulu gitu loh. Ada contohnya dulu. Allah itu juga pernah mengutus Rasul kepada suatu kaum, kemudian kaumnya menolak, bahkan mencaci maki, memusuhi dan sebagainya. Ini diceritakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Wadrib, dan buatlah lahum bagi mereka orang kafir, mathalan perumpamaan. Misal itu umpama, misal itu. Jadi mathalan ya perumpamaan. Bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab itu. Misal, masalan. Ashabal qaryah. Jadi dibuat contoh ashabal qaryah itu penduduk negeri. Penduduk suatu negeri. Qaryah itu kalau bahasa Arab ya, letterleknya itu artinya dusun, ya, qaryah. Kalau negara itu balad. Ya. Jadi qaryah itu lebih kecil dari balad, negara. Jadi kalau Indonesia itu negara itu ya Indonesia. Negara itu dibagi dengan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Ya. Nah, biasanya qaryah itu adalah desa. Negeri itu lebih kecil daripada negara, ini gitu. Ashabal qaryah, penduduk suatu negeri. Idh ja'aha, ketika datang kepadanya, ashabal qaryah itu, siapa yang datang? Mursalun. Arsala yursilu itu mengutus. Kalau mursalun itu diutus, artinya utusan. Ya. Jadi oleh Allah diceritakan dulu juga pernah terjadi, ya. Rasul diutus oleh Allah datang kepada suatu penduduk negeri, ya. Bagaimana sikapnya? Ya. Ini diceritakan oleh Allah. Jadi tafsirnya dalam ayat ini Allah memberikan contoh keadaan penduduk suatu negeri yang menolak kehadiran para Rasul. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa masyarakat Mekah yang menolak beliau itu juga pernah terjadi pada zaman sebelumnya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa yang dimaksud dengan penduduk negeri itu adalah negeri Intokiyah namanya. Intokiyah yang rajanya bernama Antikes atau Intikes, bangsane Spartacus seperti itu, ya. Kes, ya. Rajanya namanya Intikes. Mereka penyembah berhala, ya. Penyembah berhala. Kemudian kepada mereka, kepada penduduk negeri itu, daerah Intokiyah itu daerah Persia sana, dari Persia, Palestina sana, mengutus 3 orang utusan bernama Sodik, Masduk, dan Shalum, dan penduduk negeri tersebut mendustakan mereka. Ini bisa dibaca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir
dari riwayat ini. Ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua orang utusan itu. Ya, hanya dua orang. Ini diceritakan dalam ayat yang ke-14. Idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Idz arsalna, ketika kami mengutus. Idz itu ketika, arsalna kami mengutus. Kalau aku mengutus arsaltu. Kalau kamu mengutus arsalta. Ya. Arsala itu juga bisa diartikan mengirim. Arsalar risalah, mengirim surat. Tapi di sini maksudnya arsala di sini mengutus, ya mengirim ya. Ilaihim kepada mereka ashabal qaryah tadi. Itsnaini, dua orang. Artinya dua orang rasul, dua orang utusan. Fakadzabuhuma. Mereka ashabul qaryah itu mendustakan keduanya, huma, dua rasul itu. Fa'azzazna, maka kami kuatkan. Azza ya'uzu, itu menguatkan ya. Kalau azza disambung dengan dhamir na, itu menjadi azazna fa'azzazna, kami kuatkan ya. Jadi dua mereka tolak, kurang kuat ya, kemudian oleh Allah dikuatkan dengan mengirim bisalisin, dengan yang ketiga. Faqalu, lalu mereka berkata, siapa yang qalu berkata itu? Adalah salisir rasul tadi, ketiga utusan Allah tadi. Inna, sesungguhnya kami bertiga, ilaikum, kepada kamu sekalian, mursalun, diutus. Kami itu sekedar diutus oleh Allah kepada kalian sekalian untuk menyampaikan kebenaran ini, membimbing kamu sekalian ke jalan yang lurus dan benar, jalan keislaman, jalan keimanan yang benar. Jangan menyembah berhala, begitu loh. Jadi itu. Kemudian bagaimana seterusnya? Ini diteruskan oleh Allah dengan ayat yang ke-15. Bagaimana reaksi mereka ya. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Jadi mereka ya orang kafir ya, orang hatinya sudah mati ya. Wa ma anzala, dan tidak menurunkan. Siapa yang tidak menurunkan? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Min syai'in, tidak menurunkan sesuatu. In antum, kamu tidak lain. Jadi Ahlul Qaryah tadi mengata-ngatai tiga rasul yang tadi. In antum, kamu tidak lain illa takdzibun, kecuali dusta. Allah tidak menurunkan apa-apa kepada kami ya. Kamu itu bohong, berdusta. Qalu, mereka berkata, Ahlul Qaryah, ma antum, kamu tidak lain illa, kecuali basyarun, manusia biasa,
mithluna, seperti kami juga. Jadi mereka mengolok-olok, kamu itu kan manusia biasa seperti kami, tidak punya kelebihan daripada kami. Masa kamu menyampaikan ajaran kepada kami? Allah tidak menurunkan, bohong. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Ashabul Qaryah, Ashabul Qaryah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu benar-benar terjadi pada waktu itu, dan diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu jangan kaget kalau nanti umatmu juga demikian. Jangan kaget. Dan ternyata juga demikian. Jadi bahkan yang menolak itu tidak orang lain, ya. Bahkan dari keluarga beliau sendiri itu nolak mentah-mentah, yang dipelopori oleh Abu Jahal dan anak keturunannya. Sampai sekarang itu kan banyak Abu Jahal, anak cucunya Abu Jahal yang menolak kebenaran agama Islam ini. Kemudian yang terakhir kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana, jadi ini seperti dialog gitu ya, dialog para Rasul menyampaikan kepada Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah menanggapinya negatif. Kamu ada pembohong, Tuhan tidak menurunkan apa-apa kepada kami, ya. Kamu juga kan manusia biasa, ya. Diolok-olok semacam itu, ya. Ini jawaban pamungkas dari 3 Rasul itu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin. 16-17. Qalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami. Jadi kalau Tuhan kamu tadi tidak menurunkan, itu benar, Tuhan kamu kan berhala. Tapi kalau ini Rabbuna, Tuhan kami, Ya'lamu, maha mengetahui, inna, sesungguhnya kami Rasul, ilaikum, kepada kamu sekalian, lamur salun, benar-benar orang yang diutus. Jadi tadi dalam ayat sebelumnya itu kan mursalun, ilaikum mursalun, ya. Ini bisa dipahami, ya. Yang pertama mursalun itu ngomong awal, ya, mursalun. Kami ini adalah mursalun, ya. Kemudian dibantah oleh mereka, wa ma anzal rahman min syai'in. Allah tidak menurunkan segala sesuatu, ya. Kemudian dijawab lagi oleh Rasul tadi, la mursalun. Jadi ditekankan, tidak hanya mursalun lagi, la mursalun, sungguh-sungguh ini ada lam takkid namanya. La mursalun ini lam takkid. Jadi para Rasul yang ketiga itu berkata bahwa Tuhan kami maha mengetahui bahwa kami ini adalah benar-benar Rasul, benar-benar mursalun yang diutus kepada kamu sekalian. Itu. Jadi benar-benar, jadi keras, ini lebih keras. Ya mungkin kita bayangkan, ya, setelah ditolak ajakan baiknya, Rasul itu kan orang yang baik, orang soleh, mesti sopan santun, berakhlak tinggi kan itu ya. Ditolak mentah-mentah gitu, ya tidak marah. Ya. Tapi akhirnya lebih keras daripada sebelumnya gitu. Duh, jangan main-main lah, ya, gitu. Kalau bahasa kita sekarang, jangan main-main. Allah maha mengetahui bahwa saya ini benar-benar mursalun pada kamu, ilaikum la mursalun.
benar-benar diutus pada kamu sekalian. Wama, dan tidak lain, alaina, wajib atas kami, illa, kecuali al-balag, penyampai, al-balag, penyampai, al-mubin, yang jelas, ya. Jadi ini juga masih kata-kata dari malaikat yang 3 itu. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami, gitu ya. Kewajiban kami tidak lain adalah penyampai, tabligh. Balagho itu sampai. Balag itu penyampai yang ahli, gitu ya. Balagul mubin, balag. Tabligh itu penyampai, balag itu penyampaian. Jadi kata beliau ini, kewajiban kami itu hanya penyampai saja, menyampaikan kepada kamu al-mubin, yang menjelaskan sebagainya. Ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwa kalau kita berdakwah, kita bertabligh, kemudian kita ditolak, kita diolok-olok dan sebagainya, ya, itu jangan mengendur, jangan patah hati, ya. Waduh, saya sudah berjuang puluhan tahun kok tidak ada hasilnya. Saya mengajak satu RT saja sudah puluhan tahun, kok yang masuk Islam kok hanya 1-2. Jangan putus asa, ya. Kita itu kewajiban kita, ini Rasul kan juga itu. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kita, para rasul, para ulama, ya, kita umat Islam itu, kita ini kan juga mubalik, ya. Kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, kata Rasul, walau ayah, meskipun 1 ayat saja. Ya, kita tuh mubalik. Mubalik itu orang yang menyampaikan ajaran Rasul, itu mubalik. Ya, kita itu sekedar mubalik, menyampaikan saja, mengingatkan. Adapun yang nanti yang membuka hati orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Ini sudah banyak ayat-ayat sebelumnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nabi saja tidak mungkin bisa memberi hidayah kepada manusia, ya. Meskipun kepada orang yang dicintai sekalipun, tapi yang berwenang, berhak, punya kuasa memberi hidayah kepada manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan Allah masih memberi umur pada kita sekalian, bisa ketemu lagi untuk melanjutkan pengajian surat Yasin ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang makin memantapkan iman dan Islam kita, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pengajian kita dengan bacaan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.